Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari lepas hari, berkat pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan kami diberi sukacita untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Pertama Samuel pasal 2 ayat 9 sampai 10. Pertama Samuel pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan melindungi langkah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pertama Samuel pasal 2 ayat 9 sampai 10 adalah doa Hana yang lahir dari pergumulan dan pengalaman nyata bersama Tuhan. Ia bersaksi bahwa Tuhan melindungi kaki orang-orangnya dan menegaskan bahwa bukan dengan kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Ini bukan sekedar pernyataan iman, tetapi pengakuan yang ditempa melalui air mata, penantian, dan pertolongan Tuhan. Firman ini mengingatkan orang percaya bahwa hidup kita tidak pernah berada di luar kendali Tuhan. Dialah yang memegang setiap langkah, bahkan ketika jalan terasa gelap dan tidak pasti. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, firman Tuhan berbicara dengan lembut namun tegas. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tuhan tidak hanya melihat dari jauh, tetapi hadir, menuntun dan menopang. Ketika kita merasa lemah, bingung, atau takut melangkah, Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendiri. Langkah kaki dilindunginya. Berarti Tuhan terlibat dalam detail hidup kita, dalam keputusan kecil maupun pergumulan besar. Ini adalah penghiburan yang nyata. Kita mungkin tidak selalu kuat, tetapi kita selalu dijaga oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam diri manusia ada kecenderungan untuk tetap mengandalkan kekuatan sendiri, merasa bahwa kita mampu, bahwa kita cukup, bahwa kita bisa mengendalikan hidup. Tanpa disadari, hati menjadi lebih percaya diri daripada percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan menegaskan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Terkadang Tuhan mengizinkan kelemahan, supaya kita kembali belajar bersandar kepadanya. Disitulah iman kita dimurnikan. Bukan karena kita memiliki kekuatan, tetapi saat kita memilih percaya di tengah keterbatasan. Tuhan adalah hakim yang adil dan raja yang berdaulat. Ia tidak pernah lalai membela yang benar dan tidak pernah gagal menegakkan keadilannya. Pengharapan ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus, Raja yang diurapi dan berkuasa untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan atau mengandalkan diri sendiri. Serahkan langkah hidup kita kepada Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, sebab Tuhan yang memegang langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dan tidak akan pernah
melepaskan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami menjalani hidup yang Tuhan beri. Bahwa Tuhan selalu melindungi kami dalam setiap perjalanan hidup ini. Sertailah kami dan dengarkan kami yang datang berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.